Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, firman Tuhan sebagai perikop khotbah kita tertulis pada Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyinya, mari kita baca secara bersama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian nats firman khotbah kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk khotbah ini ialah pengendalian diri terhadap teknologi. Jelas kita ketahui bahwasanya seiring bertambahnya pengetahuan, kecerdasan manusia, maka bertambah pula lah kemampuan manusia untuk berkarya, untuk berinovasi untuk menciptakan suatu hal atau perkembangan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah perkembangan dalam bidang teknologi. Menurut Chris Stephenson, bahwasanya perkembangan teknologi pada saat ini sudah masuk kepada fase keempat dari 5 fase perkembangan teknologi sesuai dengan teorinya. Pada fase keempat perkembangan teknologi ini dikatakan sebagai fase anticipating, yakni pada masa tahun 2020 ini sampai pada tahun 2035. Dan menurutnya, teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan zamannya. Dan pada fase keempat yang disebut fase anticipating itu, maka teknologi yang tercipta akan memudahkan manusia secara virtual dan juga secara chatbot. Artinya akan ada kemudahan yang luar biasa yang terjadi pada jejaring sosial pada tingkatan kehidupan manusia. Baik itu secara pesan tertulis maupun juga secara tatap muka jarak jauh yang kita kenal pada saat ini seperti teleconference atau juga seperti video call, dan banyak teknologi pada akhir-akhir ini yang sudah diciptakan terkhusus pada masa pandemi virus corona. Kita dikenalkan dengan berbagai macam teknologi yang dapat dipakai oleh manusia secara virtual dengan berkomunikasi secara tatap muka
walaupun jaraknya sangat berjauhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sebenarnya sikap manusia terhadap peningkatan kecerdasan sekaligus juga peningkatan teknologi yang berkembang pada setiap waktu dan zamannya? Apakah manusia menjadi semakin baik karena teknologi, atau manusianya yang menentukan bagaimana teknologi itu dipakai untuk kebaikan, atau sebaliknya manusia yang harus memakai teknologi itu dengan baik? Kitab Kejadian memberikan kesaksian kepada kita bahwasanya pada saat itu manusia dipenuhi oleh dosa, dan mereka senantiasa memberontak kepada Tuhan melalui rencana-rencana mereka. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan hukuman kepada manusia itu. Hukuman yang sangat besar yang terjadi atas dunia ini, yaitu pada peristiwa air bah. Namun manusia tetap saja berdosa. Salah satunya ialah pada nats perikop khotbah ini. Diberitakan bahwasanya ada komunitas manusia yang menuju lembah Sinear yang kita kenal saat ini ialah Babilonia, yang diberitakan bahwa tempat itu didirikan oleh Dewa Marduk. Pada saat itu manusia memiliki satu bahasa, dan mereka sudah semakin memiliki kecerdasan intelektual. Mereka mampu dan membuahkan berbagai macam teknologi. Diberitakan pada nats ini, mereka sudah mampu membuat batu bata, dan tergala-gala mereka pakai sebagai tanah liat untuk merekatkan dan sekaligus memakainya sebagai mortir. Hal ini memberitakan kepada kita bahwasanya pada saat itu manusia sudah memiliki tingkat kecerdasan yang mumpuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan kecerdasan dan kemampuan teknologi yang baik itu, manusia itu semakin baik di hadapan Tuhan? Nyatanya tidak demikian. Sebab pada saat itu manusia berencana untuk membangun satu bangunan yang kita kenal sekarang dengan menara, yang mereka rencanakan tingginya menjulang sampai ke langit. Dan mereka melakukan itu memiliki dasar dan tujuan. Sebab mereka berusaha untuk mencari nama, agar mereka memiliki nama, dan agar bangsa itu tidak berserak kemana-mana. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sebab tertulis pada Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian halnya pada Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata dengan kecerdasan dan kemampuan manusia yang semakin baik dalam berbagai bidang dan teknologi, tidak dapat menjadi acuan bahwasanya manusia itu akan baik di hadapan Tuhan. Dan ini menyatakan kepada kita bahwasanya kecerdasan dan kemampuan seseorang secara intelektual atau kemampuan seseorang untuk teknologi tidak menjadi jaminan seseorang itu menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan.
atau menjadi seseorang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat pada kejadian Menara Babel ini, ketika Allah datang dan melihat rencana manusia itu, Allah murka terhadap mereka. Lalu Allah mengacau balaukan mereka dengan membuat bahasa dan logat mereka yang berbeda. Akhirnya satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Dan itulah yang menjadi awalnya. Tempat itu disebut dengan Babel atau Babilonia atau Balal dalam bahasa Ibraninya, yang berarti ialah kekacauan atau pencampuran. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lihat dan kita petik dari berita Alkitab ini? Dan sesuai dengan tema kita minggu ini, pengendalian diri terhadap teknologi. Yang pertama, bagaimana pemahaman kita terhadap teknologi? Teknologi merupakan karya manusia atau buah dari kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasannya sesungguhnya berasal dari Allah, bukan dari ilah lain. Sebab jelas Alkitab menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia, serta bumi, langit, dan segala isinya. Oleh karenanya, dari pemahaman itu, seharusnya manusia memakai kecerdasannya untuk menciptakan teknologi yang berguna seturut dengan kehendak Tuhan. Teknologi untuk kemanusiaan, teknologi untuk kemudahan kesejahteraan, teknologi yang seharusnya diciptakan untuk kebenaran dan dipakai dengan kebenaran. Jadi seharusnya ketika kita memahami bahwasanya semua bersumber daripada Tuhan. Nah, ketika kita menyadari dan memahami bahwasanya setiap teknologi itu adalah buah dari kecerdasan yang diberikan oleh Allah, maka semua teknologi seharusnya diciptakan untuk kemuliaan Allah dan dipakai untuk kemuliaan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap kecerdasan dan teknologi? Apakah kita menjadi antipati dengan teknologi? Apakah kita menjadi seseorang yang tidak berpihak kepada kecerdasan? Atau menjadi seseorang yang sangat tertutup dengan teknologi? Bukan teknologinya yang salah. Bukan kecerdasannya yang salah. Tetapi manusianya lah yang perlu memiliki pemahaman yang baik dan sikap yang baik terhadap kecerdasan yang daripada Allah dan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia itu. Sebab bukan batu batanya yang salah, atau tergala-galanya yang salah, atau tanah liatnya yang salah, atau juga menara Babelnya yang salah, tidak. Tapi ialah pemahaman manusianya yang salah, memakai kecerdasannya. Ketika mereka berencana membangun satu menara, kalau menara itu dipakai bukan untuk menunjukkan kesombongan mereka, ketika menara itu mereka pakai untuk memuji memuliakan Tuhan, atau menyatakan kemuliaan Tuhan, maka kecerdasan itu sebenarnya menjadi kecerdasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau ketika kecerdasan mereka yang mampu untuk menciptakan batu bata dan memakai tergala-gala ataupun mungkin tanah liat mereka pakai untuk membangun bait suci Allah sebagai tempat untuk memuji memuliakan Allah.
sebagai tempat mereka untuk bersembah kepada Allah itu, Allah akan berpihak kepada mereka. Untuk itu sikap kita terhadap teknologi ialah menerimanya dengan hikmat yang daripada Tuhan dan memakainya dengan bijaksana. Sebab kemajuan teknologi tidak akan dapat dihentikan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan kecerdasan, kemampuan manusia untuk berinovasi, maka kemajuan teknologi akan terus berkembang. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kecerdasan itu menghasilkan teknologi untuk memberontak kepada Tuhan, seperti yang terjadi pada kisah Menara Babel ini, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana Tuhan menghentikan, bahkan mengacau balaukan manusia tersebut. Oleh karenanya, marilah kita pakai teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita memiliki kemampuan menciptakan teknologi, atau kemampuan kita dalam bidang teknologi, marilah kita ciptakan teknologi yang berguna atau bermanfaat bagi umat manusia, tetapi tidak boleh menghilangkan. Teknologi itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Melalui peristiwa Menara Babel tersebut, kita diingatkan agar memakai teknologi dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Allah. Dan ketika kita memiliki kemampuan untuk berinovasi terhadap teknologi, maka marilah kita ciptakan teknologi yang baik dan benar, serta menggunakannya dengan baik dan benar juga, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, Bapak Ibu, biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan pada saat kita mengalami kemajuan pada bidang teknologi, atau pada saat kita menciptakan teknologi ataupun memakai teknologi yang ada. Sebab teknologi itu merupakan buah karya dari kecerdasan yang Tuhan berikan. Sebab teknologi itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Tetapi jangan membuat teknologi itu menjadi Tuhan. Dan seolah-olah kita lebih dekat kepada teknologi daripada kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan ketika Tuhan yang berkuasa atas kita, kita akan dimampukan memakai teknologi dengan hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas kecerdasan bagi manusia yang Kau ciptakan. Engkau memberikan kecerdasan bagi kami untuk berinovasi dan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan tentunya seluruhnya Tuhan membuahkan hal-hal yang baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kiranya Engkau selalu menuntun kami umat manusia agar terus memakai segala buah berkat kecerdasan yang daripada Tuhan itu demi kemuliaan Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa memakai kami, memampukan kami, mengendalikan diri kami untuk memakai setiap buah kecerdasan dari berkat Tuhan, terkhusus dalam bidang teknologi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.